Pada part ke-83 diambil dari Light Novel bab 212 sampai dengan 213, Rahasia Pulau ke-32 di Kepulauan Bluebird. Jika jin tidak menjangkau Samil dan Lavrarosa, dia tidak akan bisa bereaksi terhadap penyergapan mereka. Sepertinya ada penghalang di sini. Sialan, makam dewa, ya. Akan berbahaya jika bukan karena pedangmu, Murakan berbicara sambil dengan cepat disambar petir. Pulau kecil ini adalah makam Gram, dewa petir yang dibunuh oleh legenda di masa lalu. Karena itu adalah makam dewa, ada penghalang. Murakan hanya bisa menghindari penyegapan karena Sigmund telah mengaktifkan penghalang. Sigmund adalah pedang yang dibuat dengan menyegel kekuatan Gram di dalamnya. Kamu tidak tahu sudah berapa lama kami menunggu untuk bertemu denganmu lagi. Teriak Kusan dengan tatapan marah. Baik Bris maupun Kusan tidak melihat wajah jin ketika mereka melawannya di kerajaan Delki, tetapi mereka segera menyadari bahwa penyusup itu adalah kontraktor Solderet, musuh bebuyutan mereka yang pantas dihancurkan. Aarg, bajingan! Bris tidak bisa menahan amarahnya saat berpikir bahwa dia akhirnya menghadapi pembunuh ibunya. Seperti yang dia pikirkan, mereka pasti telah bersumpah setia kepada Joshua. Karena Taimyun Marius berada di bawah komando Joshua, Jin berharap Kusan dan Bris juga melayani Taimyun. Tapi sedikit yang dia bayangkan bahwa dia akan bertemu mereka di pulau ke-32 dari Kepulauan Bluebird. Jin dan Murakan bukan satu-satunya yang terkejut. Kusan dan Bris juga tidak mengharapkannya, Joshua juga tidak mengantisipasinya ketika dia mengirim mereka ke sini bersama Yulian. Jika Joshua tahu bahwa Jin telah mencuri kompas dan memahami tujuannya, segalanya akan menjadi sangat berbeda. Dia tidak akan pernah mengirim anjing-anjing itu ke sini. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini, untuk menghibur jiwa ibu kita. Ledakan. Pedang Jin dan Kusan berbenturan, menyebabkan aura di pedang mereka meledak. Suara pedang mereka bertabrakan seperti ledakan meriam. Jin segera menyadari bahwa Kusan juga menjadi lebih kuat. Kusan masih bintang 8, tetapi dia telah jauh melampaui batasnya sendiri berkat modifikasi tubuh yang dia pelajari dengan Taimyun. Mana Bris sama berbahayanya. Dia juga seorang bintang 8, tetapi karena dia menggunakan mana dengan ganas sambil mengorbankan kekuatan hidupnya sebagai imbalan, dia menyaingi kekuatan yang sekarang mendekati 9 bintang. Yulian, kejar manusia dulu. Penjaga naganya bisa menyusul nanti, dia berteriak. Bris tampaknya berpegang pada alasan terakhirnya. Sepertinya kamu tidak menungguku datang ke tempat ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jin memandang Kusan saat pedang mereka bersilangan. Itu tidak masalah. Kamu akan mati malam ini, di tempat ini. Aku akan memastikannya. Kamu telah mengamuk dengan kemarahan yang dipertanyakan sejak kamu melihatku. Bukankah kamu pikir aku yang harus marah dengan kalian berdua? Aku hampir mati di Delki karena kamu tahu? Dan oleh ibu, apakah kamu maksudnya Taimyun Marius? Jangan berani-berani menyebut namanya dengan lidah kotormu. Dia tidak punya waktu untuk menanggapi. Pedang berbisa Kusan menyilaukan pandangannya tanpa henti sementara Bris mendukungnya dengan mantra seperti yang dia lakukan di Delki. Modifikasi tubuh membuat mereka lebih kuat. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah kemajuan yang telah dibuat Jin sejak waktunya di Delki. Saat itu, dia harus mempertaruhkan nyawanya di setiap momen pertarungannya melawan mereka, tetapi sekarang semuanya berbeda. Dia bisa terus bertarung meski belum melepaskan petir Sigmund. Jin tidak boleh kalah melawan mereka karena diserempet oleh pedang Kusan tidak lagi menjadi ancaman karena penangkal 1000 racun, dan dia juga membawa Murakan bersamanya. Keduanya tidak akan menimbulkan masalah. Selama aku memperhatikan, aku bahkan bisa memilih apakah aku hanya ingin menaklukkan mereka atau langsung membunuh mereka. Bris dan Kusan tidak tahu semua kartu yang bisa dimainkan Jin sekarang. Pedang legenda, pedang bayangan, pembalikan langit dan ramuan kekebalan. Jin memperoleh keempat kekuatan ini setelah Delki, jadi mereka tidak akan pernah mengharapkannya. Oleh karena itu, Jin merasa sangat mudah untuk membalikan keadaan pertempuran. Mereka bilang namanya Yulian? Dia yang membuatku jengkel. Kontraktor Peitel dan Lightning Bow.
Peitel dikenal karena kebiasaannya memberikan senjata kepada kontraktornya. Pedang petir, tombak petir, dan busur petir badai. Dari ketiganya, Harmila, busur petir, hanya diberikan kepada kontraktor yang benar-benar membuatnya senang. Yulian memegang busur yang sama. Percikan petir mulai menyebar. Petir muncul dari Harmila, bukan dari Sigmund. Itu melonjak dan berkurang sesuai keinginan Yulian bahkan sebelum dia memasukkannya ke tali busur. Yulian tampaknya telah membuat keputusan untuk melawan Murakan melawan perintah Beris. Murakan juga memutuskan bahwa Yulian lebih mengancam daripada Kusan. Haha, aku tidak percaya semua anak ini menantangku hanya karena aku telah melewati masa jayaku. Nah, cepat habisi mereka dan datang ke sini. Sementara itu aku akan menghajarmu. Jin melawan Beris dan Kusan. Murakan melawan Yulian. Mereka dengan cepat memutuskan jalannya pertempuran. Ada banyak kekacauan dengan aura dan mana yang menyala di sisi Jin, sementara energi bayangan dan kilat terjalin dengan Murakan. Bersamaan dengan hujan badai dan angin kencang, Pulau Bluebird yang berukuran 30 detik segera menjadi representasi neraka. Ngomong-ngomong, aku tidak mengerti kenapa kamu begitu marah padaku. Sepertinya aneh bagimu untuk berbicara seolah-olah aku sendiri yang membunuh Taimyun Marius. Aku bilang tutup mulutmu. Kusan, aku juga tidak mengerti kenapa kamu begitu tertekuk. Terakhir kali kita bertemu di Delki, kamu memiliki kepala yang dingin, tidak sulit diatur seperti sekarang. Dia tidak hanya cukup tenang. Di Delki, Kusan adalah salah satu musuh paling tenang dan paling tanggap yang pernah ditemui Jin, tidak, paling tenang yang pernah dia kenal. Dia tidak lengah oleh Photon Cannon dan bertarung dengan hati-hati setelah segera menyadari bahwa Jin adalah pendekar pedang ajaib. Bahkan ketika tes menyerang Beris atau ketika pukulan telaknya diblokir oleh rune Myulta, dia tidak bergeming. Faktanya, bahkan ketika orang yang hidupnya dianggapnya lebih berharga daripada hidupnya, Beris, terancam, dia terus bertarung tanpa terburu-buru ke arahnya, benar-benar menghancurkan ekspektasi Jin. Sepanjang pertempuran, Kusan hanya menunjukkan kejutan sesaat, tepat setelah Jin melepaskan energi bayangannya. Tapi segera setelah itu, Kusan Marius berhasil melakukan serangan balik dengan pedang beracunnya, membuat Jin hampir mati. Jika Pangeran ketiga Delki, Laika, tidak tiba di tempat kejadian, nyawa Jin pasti sudah berakhir hari itu. Di sisi lain, Beris tidak bisa menahan amarahnya sepanjang pertarungan dan menyia-nyiakan mana bintang delapannya. Tapi sekarang, Kusan tidak bertingkah berbeda dari Beris pada hari itu. Meskipun dia jelas menjadi lebih kuat, tidak ada yang mengintimidasi dia. Dia hanyalah pria kecil dan lemah yang didorong oleh amarah. Oh, atau kamu pura-pura? Apakah kamu mencoba menyalahkanku atas kematian Taimyun Marius dan menjualnya ke Beris juga? Apa yang kamu bicarakan? Bukan aku yang membunuh Taimyun Marius. Itu adalah 5 pembunuh yang menyamar sebagai ksatria Algojoran Kandel. Dan mereka memiliki racunmu di belati mereka. Mata Kusan bergeser. Aku tidak percaya pembunuh berdarah dingin ini tersentak begitu mudah mendengar kematian Taimyun Marius. Ironi memenuhi pikiran Jin. Jelas, kupikir Joshua telah membunuh Taimyun dengan racunmu. Sekarang, kamu juga membuatku bingung dengan reaksi ini. Tutup mulutmu. Kusan, jangan dengarkan dia. Dia hanya mengarang kebohongan karena dia tidak ingin mati di tangan kita. BZZT. Petir biru terbentuk di atas Sigmund untuk pertama kalinya menggantikan aura yang menutupinya selama ini. Jin telah mencari kesempatan untuk menggunakan petir sejak pertempuran dimulai, dengan tujuan menaklukkan Beris dalam satu gerakan. Medan perang dipenuhi dengan percikan petir. Tentu saja, mereka semua berasal dari Yulian, jadi Kusan dan Beris tidak menyadari bahwa percikan biru Sigmund sebenarnya adalah petir Jin. Kaarg. Petir mencapai Beris, yang jauh. Petir pertama menembus penghalang perisainya, dan yang kedua benar-benar merobeknya. Saat petir ketiga jatuh, Beris mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Jin tidak akan memberinya waktu untuk memulihkan penghalang perisainya. Ketiga petir itu menghantam Beris hampir bersamaan. Dia tidak bisa menahan petir karena dia hanya membentuk penghalang perisai yang cukup untuk melindungi dirinya dari gelombang pedang dan telah menggunakan semua mana dalam serangannya.
Kesalahan itu tak terhindarkan karena dia tidak tahu teknik pedang legendaris Jin. Beris! Teriak Kuzan. Dia belum mati. Aku hanya merasa perlu untuk menidurkan kotak obrolan itu. Aku juga bisa dengan mudah membunuhnya. Sebenarnya, aku sangat ingin, tapi aku melakukan yang terbaik untuk menahan diri. Kamu harus ingat bahwa aku belum selesai bisnis dengan kalian berdua. Tapi satu-satunya alasan aku menyelamatkannya adalah karena kita perlu bicara. Kuzan tidak menanggapi. Dia hanya menatap Jin. Kuzan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa akulah yang membunuh Taimyun Marius? Siapa lagi kalau bukan kamu? Joshua Rankandel. Orang yang pernah memiliki Taimyun Marius. Menurutku, dia punya lebih banyak alasan untuk membunuh Taimyun Marius daripada aku. Apa yang kamu katakan? Sayangnya, Joshua adalah kakak laki-lakiku. Dia meyakinkan Taimyun Marius untuk menyewaki Dark Hall untuk mengutukku, tapi dia gagal. Aku sibuk melacaknya saat bertemu denganmu di Delki. Mata Kuzan membelalak. Jangan bilang kamu. Jin Rankandel? Saat aku memastikan bahwa Taimyun Marius terlibat dalam kutukanku, aku pergi ke rumah peristirahatannya bersama kakak perempuanku. Di sana, aku menyaksikannya mati dengan mataku sendiri. Dia memiliki akhir yang pahit seperti anjing pemburu yang dibuang. Keheningan singkat mengikuti. Mata Kuzan langsung memerah. Air mata darah mulai mengalir dari mereka. Jika kamu menganggapku musuh Taimyun Marius, itu mungkin karena kamu ditipu oleh Joshua. Atau kamu tidak setuju, kata Jin. Ada bukti? Bisakah kamu membuktikannya dengan bukti? Dia terdengar tenang, tetapi ada kemarahan yang tak dapat dijelaskan dalam suaranya yang membuat Jin merinding, terlepas dari kemampuan Kuzan. Fakta bahwa kamu tidak mengetahui namaku adalah buktinya sendiri. Joshua sudah tahu bahwa aku adalah pendekar pedang ajaib dan kontraktor solderet. Dia akan memberitahumu jika dia tidak menyembunyikan apapun. Itu tidak cukup. Kalau begitu, kamu tidak percaya padaku. Lalu, aku tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Kamu terdengar seperti ingin menyalahkanku terlepas dari segalanya, atas kegagalanmu sendiri untuk melindungi Taimyun Marius. Pedang Kuzan bergetar. Atau mungkin kamu takut menghadapi pelaku sebenarnya dari kematian Taimyun Marius, Joshua? Apakah kamu mencoba menghibur diri dengan mati dalam pertempuran melawanku, mengira kamu telah melakukan semua yang kamu bisa untuk Taimyun Marius? Setelah kata terakhir Jin, guntur melanda dari langit. Serangan gemuruh itu sebesar teknik tempur dewa pertempuran. Guntur tidak menyerang Murakan. Sebaliknya, itu langsung mengenai Yulian. Jin mengalihkan pandangannya sebagai tanggapan. Yulian tertutupi oleh arus yang ditinggalkan oleh sambaran petir. Dia kejang-kejang, tapi untuk beberapa alasan, dia perlahan naik ke udara. Nah, kita mungkin punya masalah, kata Murakan. Apa yang salah? Kupikir energi guntur Gram telah memperburuk Peitel. Tiba-tiba? Apa maksudmu? Saya pikir anak laki-laki itu telah menjadi perantara bagi Peitel. Krom. BZZT. Ketika Yulian membuka matanya lagi, seolah-olah langit malam yang gelap bersinar. Seluruh langit tertutup petir. Semua petir yang menutupi langit menyatu ke arah Yulian. Bahkan tetesan air hujan yang jatuh mengandung percikan listrik kecil, dan percikan api biru menembus angin kencang yang bertiup di atas pulau kecil itu. Apakah kamu memberitahuku bahwa semua petir ini berasal darinya? Apa yang terjadi di sini? Jin menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke langit. Sampai saat itu, Yulian hanya menjadi musuh yang menyebalkan bagi Jin, tapi sekarang sepertinya dia telah menjadi sesuatu yang di luar jangkauannya. Aku memberinya sedikit serangan. Kemudian, tiba-tiba, dia lepas kendali. Sepertinya dia menjadi tidak stabil karena pedangmu. Kamu mengalami kelebihan energi bayangan, kan? Kira-kira seperti itu. Dewa ini sebagian bermanifestasi dalam dirinya kontraktor, kata Murakan. Segalanya menjadi sangat tidak beres. Kelihatannya cukup serius. Kurasa kita tidak bisa melarikan diri darinya, bukan? Apakah kamu menyuruhku terbang ke badai itu? Mengapa kamu tidak menyuruhku untuk mati di tempatmu? Maaf.
Mungkin ada yang bertanya, tahu? Sapu, Saru. Sigmund bergema sekali lagi di dalam makam Gram. Dan tidak seperti yang pertama kali, Jin bisa merasakan bahwa energi Yulian juga mempengaruhi Sigmund. Sepertinya pedangku merasakan kemarahan. Itu bukan hanya imajinasinya. Hubungan misterius antara pengguna Sigmund dan pedang mengalir melalui bilahnya ke Jin. Dia juga berjuang untuk memahami apa artinya objek untuk menunjukkan emosi. Tapi saat ini, Jin bisa dengan jelas merasakan emosi Sigmund setiap kali bergetar. Peitel, saudaraku cocok untuk mati. Sebuah suara terdengar pada akhirnya. Gram, Dewa Petir, sisa-sisa perasaannya diungkapkan melalui Sigmund. Beraninya kau menampakkan diri di atas makamku sendiri. Sementara Jin bisa mendengar suara Gram, dewa yang sudah meninggal tidak bisa mendengar suara penggunanya. Sigmund tidak pernah menjadi perwujudan dari Gram sendiri. Itu hanya pedang yang dibuat untuk menyegel kekuatannya. Oleh karena itu, suara itu hanyalah gema kosong dari perasaannya sendiri. Suara itu tidak pernah menuntut apapun dari Jin, dan hanya melampiaskan kemarahannya kepada Peitel. Tetapi bahkan jika itu hanyalah sisa dari perasaannya, Gram adalah dewa yang telah menguasai banyak dewa lainnya. Kemarahan dari emosinya yang tersisa semakin kuat dan kuat terhadap Peitel. Secara bertahap, itu berubah menjadi sambaran petir yang terfokus pada rune pada pedang Sigmund. KZZT, KZT. Sigmund meledak menjadi nada biru. Energi tersebut jelas melampaui energi petir yang dimiliki oleh Jin. Kekuatan dalam diri Sigmund untuk sementara meletus karena kemarahan yang diliputi oleh perasaan Gram yang masih melekat. Kamu bocah! Murakan melompat berdiri dan menunjuk ke arah Sigmund. Dia sepertinya menyadari bahwa Sigmund juga telah berubah. Apakah kamu juga membebani dirimu sendiri? Atau apakah itu teknik tempur dewa pertempuran? Tidak, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Pasang penghalang perisaimu. Guntur di langit akan menyerang kapan saja. Petir yang berkumpul di sekitar Yulian kini telah berubah menjadi badai listrik yang sangat besar. Dengar, Kusan Marius. Sepertinya kamu tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita melanjutkan apa yang kita lakukan? Atau apakah kita mengurus masing-masing keluarga kita untuk saat ini? Jin mengarahkan pedang Sigmund ke beris. Dia benar-benar kehilangan kesadaran dan kejang-kejang. Dalam kondisinya saat ini, dia yakin dia akan mati jika petir mulai turun. Kusan menggertakkan giginya. Dia belum lepas dari kebingungannya. Jika Jin adalah pembunuh Taimyun, dia harus menyelesaikan masalah dengannya, bahkan jika itu berarti beris akan mati dalam prosesnya. Tapi bagaimana jika kata-kata Jin itu benar? Jika Joshua adalah pelaku sebenarnya di balik kematian Taimyun, dan mereka telah dibodohi selama ini. KZZT. Saat itulah petir bercabang menghantam tanah. Itu tidak mengenai di dekat Jin, Murakan, Kusan, atau beris. Tapi ledakan berikutnya datang sebelum yang pertama sempat menghilang. Petir, dilepaskan secara acak, tidak hanya menusuk Pulau Bluebird yang ke-32 tetapi juga menyerang pasir dan perairan yang jauh. Salah satunya menyerang beris. Kusan bergegas ke arahnya saat petir mulai bercabang, tetapi kecepatan petir Yulian adalah sesuatu yang tidak bisa dia potong atau hentikan. Kling! Petir itu bertemu dengan kilat lainnya. Mereka menciptakan suara tajam seperti pecahan kaca. Jin menggunakan petirnya untuk menangkis yang jatuh di beris. Kamu! Teriak Kusan. Kita akan membicarakan detailnya nanti. Tapi jangan lupa bahwa kamu berutang satu padaku. Jin kemudian menggunakan petir untuk meledakkan tanah di samping beris. Tubuhnya terlempar ke udara karena benturan, dan Kusan berlari dengan kecepatan penuh untuk menangkapnya. Dan jika kamu tidak ingin mengalami kematian yang sia-sia, lebih baik kamu fokus mulai sekarang. Kurasa aku tidak akan punya waktu lagi untuk berurusan dengan kalian berdua. Jin memutuskan untuk melupakan Kusan dan beris hingga pertarungan usai. Dia tidak ingin menyimpang dari jalannya untuk melindungi mereka. Satu-satunya alasan dia mencoba berbicara dengan mereka adalah karena kebencian yang dia simpan untuk hal-hal yang Yosua lakukan, bukan karena simpati untuk mereka. Jika mereka tidak bisa menghindari petir dan mati karenanya, itu adalah takdir mereka,
Meskipun saya lebih suka jika mereka selamat dan memberi saya informasi tentang Joshua. Atau jika mereka harus mati, dia ingin menjadi orang yang membunuh mereka. Apakah Joshua menyebabkan kesalahpahaman atau tidak, Jin tidak akan melupakan apa yang telah mereka lakukan padanya di Delki. Jin berbalik dan berlari menuju Murakan. Kusan berjuang mati-matian untuk melompat keluar dari bahaya sambil memegang beris di tangannya. Murakan! Ya. Ayo pergi. Apakah manifestasi dewa ini benar-benar akan berperang melawan kita sekarang? Untungnya, manifestasinya rusak, dan ada cara untuk keluar dari sini. Apa saja pilihannya? Beritahu saya, dan saya akan berusaha mengerjakannya sebanyak yang saya bisa. Petir membombardir tanah di sekitar mereka. Penghalang perisai kekuatan bayangan Murakan adalah satu-satunya zona aman di sekitarnya. Melepaskan energi bayangan. Ingat apa yang aku ajarkan padamu di ruang bawah tanah Storm Castle, kan? Tentu saja. Gerakannya mampu menyerap bayangan dari setiap objek. Aku akan menggunakan variasi dari kemampuan itu untuk melepaskannya secara paksa dari manifestasinya. Beri aku waktu. Maksudku, kamu harus melindungiku. Untuk berapa lama? Selama 10 menit. Dan aku akan membutuhkan sebagian dari energi bayanganmu juga. Apakah itu cukup? Mungkin. Tapi itu tidak akan mudah. Petir yang telah jatuh bahkan bukan serangannya. Itu hanyalah hasil dari kekuatan ilahi yang dipenuhi oleh manifestasi. Seperti yang dijelaskan Murakan, Yulian tidak menyerang orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bermanifestasi sebagai kekuatan alami dari petir itu sendiri. Retakan terbentuk di langit yang dipenuhi guntur. Itu adalah gerbang dimensi. Dari situ muncul busur bercahaya besar. Tercakup dalam aliran petir yang berderak, busur itu adalah bentuk sebenarnya dari Harmilla. Secara bertahap menyusut agar pas di tangan Yulian. Itulah Harmilla yang asli. Seolah-olah Tuhan sedang mempersiapkan untuk membawa hukuman ilahi. Petir yang sangat panjang dan tajam keluar dari badai dan menancapkan dirinya ke tali busur Harmilla. Manifestasi telah selesai. Aku merasakan kekuatan kakak laki-lakiku yang bodoh. Tatapan Yulian yang mengesankan tertuju pada Sigmund. Meskipun cacat, itu masih merupakan manifestasi dari dewa. Jin merasa sulit bernapas hanya dari tatapannya. Tapi itu tidak sekuat ayahku atau kakak dewi pertempuranku. Fan, sang dewi pertempuran, adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mengakhiri kehidupan Gram, dewa petir. Setan seperti serangga. Sigmund mengangkat suaranya lagi. Jin kemudian meninggalkan penghalang perisai Murakan dan mengambil posisi. Yulian menarik tali busurnya. Kruns, bangku. Naluri Jin memberitahunya saat kilat keluar dari tali busur bahwa dia tidak akan berani memblokir serangan itu jika perasaan Gram tidak membangunkan Sigmund. Tebasan pedang yang tajam dan biru menembus pusat petir. Seluk. PZZT. Dia hanya memblokir satu sambaran petir, tetapi dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak dari arus, yang sama sekali berbeda dari arus Sigmund. Tidak buruk. Dia pasti bisa menahan 10 menit jika setiap serangan sekuat yang sebelumnya. Masalahnya adalah kekuatannya kemungkinan jauh lebih kuat dari ini. Tapi Jin juga merasakan kekuatan Sigmund yang baru terbangun. Jika dia bisa menanganinya dengan baik, dia juga bisa menyerang Yulian sebelum Murakan selesai melepaskan energi bayangannya. Ratusan pusaran energi bayangan dengan berbagai ukuran mengelilingi penghalang perisai Murakan, dan energi bayangan Jin juga diserap oleh mereka. Hahaha, betapa lucunya ini. Setelah semua kesombonganmu, kekuatanmu telah disegel, dan sekarang kau berayun di tangan serangga. Jin mengirim kilat ke arah Sigmund. Bahkan sejumlah kecil aura cahaya hatinya sudah cukup untuk memperkuat petir, seolah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sepertinya energi itu bisa keluar dari bilahnya dan mendatangkan malapetaka secara acak jika dia kehilangan konsentrasi. Dengan kata lain, Sigmund bisa kelebihan beban kapan saja. Itulah perbedaan antara Jin dan Yulian. Yulian tidak bisa mengendalikan kekuatan yang melampaui keterbatasan fisiknya sendiri dan kelebihan beban, menjadi manifestasi dari Tuhannya. Sementara itu, Jin sepenuhnya memanipulasi Sigmund sesuai dengan niatnya sendiri. Bagaimana, serangga?
Apakah Anda menyukai kekuatan saudara laki-laki saya? Tidakkah kamu pikir kamu berbicara terlalu banyak tentang dirimu ketika kamu bahkan tidak dapat mewujudkannya jika bukan karena serangga? Jika kamu adalah dewa, tidak bisakah kamu memiliki lebih banyak kelas? Aku bisa mengalahkannya. Untuk beberapa alasan, naluri jin memberitahunya, dan dia mengulanginya secara mental. Dia tidak lagi merasa tegang. Dia menatap langsung ke Yulian. Kuhaha. Serangga. Sepertinya kamu melihat diri kamu sebagai legenda lama. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan pedang itu, tapi... Jin mencibir dan membuka kancing mantelnya yang basah kuyup. Saat dia melonggarkan Black Light Armor, hatinya yang memancarkan cahaya putih cemerlang terungkap. Alasan Jin repot-repot menyombongkan kepercayaan dirinya adalah untuk mengulur waktu. Murakan telah memintanya selama 10 menit. Meskipun dia merasa mampu mengalahkan manifestasi Peitel yang cacat, paling aman membiarkan Murakan menyiapkan pelepasan energi bayangannya juga. Apa? Apakah itu legenda? Sulit untuk membaca ekspresinya melalui petir. Tapi Jin merasa mata Peitel menunjukkan ketakutan saat mendarat di Light Heart-nya. Peitel salah mengira petir Jin sebagai kekuatan eksklusif Sigmund. Aku menerima pedang ini dari orang yang membunuh kakak laki-lakimu. Fan, Dewi Pertempuran. Pernahkah kamu mendengar nama saudara perempuanku? Menyebut namanya saja sudah membuat Peitel mundur selangkah, seperti yang sering dilakukan hewan dan manusia ketika diserang rasa takut. Sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Sementara Peitel bermanifestasi di Yulian, kontraktor bisa merasakan semua yang Tuhannya rasakan. Dia terkunci di dalam jiwa batin Peitel untuk menerima emosi atau sensasi apapun yang turun dari kesadaran Peitel. Ketakutan yang dirasakan Peitel terhadap Fan adalah sesuatu yang Yulian tidak bisa tahan dengan kemauannya sendiri. Akibatnya, rasa takut hampir menghancurkan kapasitas mental Yulian, menciptakan gangguan dalam persatuannya dengan Peitel. Jin tidak sepenuhnya memahami proses ini, tetapi dia mengerti bahwa musuhnya sedang kehilangan konsentrasi. Dia tidak segan-segan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Guntur besar dalam diri Sigmund mulai melonjak. Kekuatan itu segera berubah menjadi gelombang pedang raksasa dan terbang menuju Peitel, menelan kehampaan di antara mereka.